Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini, dan saya mengajak kita untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 dan 21. Beginilah bunyi firman Allah. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita umat manusia, pribadi lepas pribadi, memiliki pergumulan dan tantangan hidup tersendiri di dalam hari-hari hidup kita, selagi Tuhan percayakan kehidupan masih menjadi bagian kita di bumi ini. Dan seringkali penderitaan itu datang silih berganti menerpa kehidupan kita. Dan di saat penderitaan itu menerpa kehidupan kita, ada sesama kita yang bisa membantu dan menolong kehidupan kita. Tapi ada pula yang akan menambah penderitaan dalam hidup kita dengan cara mereka menyampaikan berbagai-bagai pemikiran dan menunjukkan berbagai perilaku dalam kehidupan mereka, sehingga secara psikis kita mengalami tekanan yang berat di dalam hari-hari hidup kita. Tetapi untuk segala situasi hidup yang demikian, setiap kita mesti tetap berserah penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang tetap setia, menopang dan menguatkan kita senantiasa. Betapapun kita merasa cobaan dan tantangan itu melebihi kekuatan dan kemampuan hidup kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, maka paling kurang ada 4 bencana yang dialami oleh Ayub di dalam siara hidupnya di bumi ini. Pertama, para penjara orang Seba mencuri lembu dan keledai dari Ayub, serta memukul dan membunuh para gembalanya. Hanya ada satu pekerja yang bertahan hidup dan menyampaikan berita kepada Ayub tentang kondisi dan keadaan dan situasi yang dialami olehnya dan ternaknya melalui
lembu dan keledai serta pekerja-pekerjanya. Pada saat sang pekerja yang terselamatkan dari peristiwa itu sedang menyampaikan peristiwa yang dia alami, dan dia sebagai saksi mata dari keadaan itu, maka datanglah pembawa kabar berikutnya yang mengingatkan serta memberitahukan kepada Ayub bahwa api dari langit membakar domba dan gembala-gembala Ayub. Dan hanya satu pekerja yang mengalami keselamatan, sehingga ia berlari dan menyampaikan kabar itu kepada tuannya Ayub. Sementara dia menyampaikan kabar buruk itu kepada Ayub, datanglah pembawa pesan berikutnya. Pembawa pesan yang ketiga hadir dan menyampaikan bahwa para penjara dari bangsa Kasdim mencuri unta-untanya dan membunuh para gembalanya. Dan hanya satu pekerja yang bertahan hidup dan datang untuk menyampaikan kabar itu kepada Ayub. Sementara dia menyampaikan kabar itu, datanglah pembawa berita yang keempat, di mana dia datang dan menyampaikan bahwa sebuah angin badai meruntuhkan rumah putra sulungnya. Dan pada saat itu semua anak-anak Ayub sedang bersukacita bersama dan makan bersama-sama di rumah sulung kekasih mereka. Dan dalam peristiwa itu semua anak mengalami kematian. Juga semua para pelayannya mengalami kematian, kecuali hanya seorang yang mengalami keselamatan dan berlari untuk menyampaikan kabar itu kepada Ayub. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata bertubi-tubi Ayub mendapatkan cobaan yang amat berat. Mulai dari kekayaan, lembu, keledai, unta, semua kekayaan ternaknya ludes. Ada yang dirampas oleh para pencuri. Ada pula yang terbakar karena api dari langit. Bukan saja itu, tempat kediaman dari putra sulungnya juga runtuh karena badai. Dan bukan sekedar rumah tempat kediaman putra sulungnya yang mengalami kerusakan, tapi semua anak-anaknya yang sedang berhimpun bersama dan menikmati sukacita bersama sebagai orang-orang bersaudara itu, seluruhnya mengalami kematian. Coba kita bisa perhatikan di sini. Mulai dari harta kekayaan, tempat kediaman, bahkan generasi baru yang Tuhan izinkan untuk ada di tengah-tengah persekutuan keluarga Ayub untuk menjadi generasi penerusnya, semuanya dalam sekejap saja telah mengalami kematian. Hati siapakah yang bisa kuat bertahan untuk mengalami situasi dan kondisi hidup yang sedemikian mengerikan? Mata siapakah yang tidak akan meneteskan air mata? Hati siapakah yang tidak mengalami kesedihan yang dalam?
tangisan, linangan air mata, bahkan perasaan kecewa dan kecut pasti mengiringi jalan hidup dari setiap orang yang mengalami berbagai peristiwa yang mendukakan hati dan hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya 4 peristiwa itu sungguh mengerikan dan merenggut habis semua yang menjadi bagian kehidupan dari Ayub, bahkan generasi penerusnya. Dan bahkan nanti kalau kita baca kitab Ayub selanjutnya, istrinya malah meminta kepada Ayub supaya mengutuki Allahnya karena begitu kecewa mengalami peristiwa-peristiwa yang beruntun di dalam persekutuan hidup mereka. Dan di tengah-tengah kenyataan hidup yang demikian, mari coba kita memperhatikan keputusan iman dan sikap hidup dari Ayub di hadapan Allah yang ia sembah. Pada ayat yang ke-21 dari kitab Ayub pasal 1 tadi, dengan tegas Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita bisa belajar dari sebuah kehidupan iman yang sungguh kokoh dari Daud, serta sebuah pemahaman iman yang sungguh dalam, di mana Ayub meyakini dengan sungguh bahwa semua yang memperlengkapi hidupnya, baik anak-anak sebagai generasi baru, juga seluruh kekayaan, ternak, dan lain sebagainya yang memperlengkapi hidup untuk mendukung kelanjutan hidupnya di bumi ini, bagi Ayub semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan jika pada waktunya, kalau Tuhan mau mengambil semua yang memperlengkapi hidup, bisa saja akan Tuhan ambil. Sebab memang semua itu tidak pernah akan memperlengkapi hidupnya, menyertai hidupnya tatkala dia kembali ke hadapan Sang Penebusnya yang hidup dalam kerajaan kekal. Bagi Ayub, semua yang memperlengkapi hidupnya itu hanya untuk kehidupannya di bumi ini. Dan dia akan kembali ke dalam dekapan kasih sayang Sang Penebus hidupnya dengan tidak membawa satu kekuatan material pun di dalam hidupnya. Hanya dirinya sendiri, hidupnya sendiri yang akan kembali ke hadapan Sang Penebus hidupnya. Dengan demikian, bagi Ayub yang terpenting bagi diri dan hidupnya adalah dia tetap bersama dengan Tuhannya. Dia tetap beriman kepada Tuhannya. Sebab hanya Tuhanlah yang tidak pernah akan meninggalkannya. Dan kepadanya dia bisa ada dan hidup di dunia ini. Tapi juga dia akan kembali dalam dekapan kasih sayangnya. Mari masing-masing kita belajar dari pengalaman hidup dari Ayub ini, untuk kita bisa sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Betapapun ada tantangan dan cobaan yang menerpa kehidupan kita. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus
meneguhkan dan memberkati kami senantiasa. Kami akan beristirahat malam ini. Kami mohon datanglah dan memberkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.